Shalom bagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan selamat pagi saya ucapkan buat kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan Yesus. Bapa, kami juga bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan di malam hari tadi Tuhan. Engkau melindungi kami dari tidur kami Tuhan, sehingga kami bisa tidur dengan nyaman, dan kami bisa bangun pagi hari ini dalam keadaan sehat Tuhan Yesus. Bapa di surga, sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu yang kudus Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, jauhkanlah kami dari segala goda-godaan iblis Tuhan yang ingin mengganggu kami, agar kami bisa merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di Markus 1 ayat 42. Marilah kita membacanya secara bersama-sama. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di zaman perjanjian lama, penyakit kusta adalah penyakit yang paling mengerikan. Orang yang sakit kusta tidak hanya menderita oleh karena penyakitnya, tetapi juga harus menerima perlakuan yang buruk dari orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu dikucilkan atau diisolasi dari masyarakat. Peraturan Tuhan pada masa dulu pun sangat keras bagi orang yang sakit kusta, yaitu akan mendapat sanksi berat seperti yang tertulis di Bilangan 5 ayat yang kedua.
perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Penyakit ini pertama kali disebut dalam Alkitab ketika Musa mengalami kusta saat Allah menunjukkan kuasa-Nya. Keluaran 4 ayat yang ke-6 berbunyi, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Miriam dan juga Naaman pernah mengalaminya. Dalam Perjanjian Baru, kita juga menemukan orang-orang yang sakit kusta. Mereka disembuhkan oleh Yesus. Saat orang berpenyakit kusta datang kepada Yesus meminta pertolongan, Ia tidak menolak. Hatinya senantiasa tergerak oleh belas kasihan terhadap siapa saja yang datang kepadanya. Mungkin saat ini penyakit kusta bukan lagi menjadi penyakit yang paling mengerikan. Malahan sekarang banyak jenis penyakit yang jauh lebih ganas bermunculan, seperti AIDS, flu burung, dan yang sedang viral saat ini, penyakit COVID-19. Semakin dosa merajalela di dunia ini, semakin ganas pula penyakit yang bermunculan. Tetapi perlu kita ingat bahwa Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Dia sanggup menyembuhkan dan memulihkan orang-orang yang sakit, baik itu sakit jasmani ataupun rohani. Secara manusia, mungkin sakit yang kita alami tidak bisa disembuhkan. Bahkan dokter pun telah angkat tangan. Jangan menjadi lemah dan berputus asa. Datanglah kepada Tuhan. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Selalu ada kesembuhan di dalam Yesus. 1 Petrus 2 ayat 24 berbunyi, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang kudus yang telah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit Tuhan Yesus. Apapun penyakit yang ada dalam tubuh mereka Tuhan Yesus, sembuhkanlah Tuhan Yesus di dalam kuasa nama-Mu yang kudus Bapa. Berkati obat, berkati tindakan medis yang dilakukan oleh tim para medis Tuhan, agar semuanya itu dapat menjadi kesembuhan buat mereka Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, buat tenaga medis yang saat ini sedang berjuang Tuhan, untuk merawat saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Berkati mereka Tuhan, jauhkan mereka dari penyakit Tuhan, berkati keluarga mereka Tuhan, berikan mereka rezeki Tuhan, agar mereka tetap bersuka cita untuk melanjutkan semua tugasnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu Bapa, hari ini Tuhan kami akan melanjutkan semua kegiatan dan pekerjaan kami Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan Yesus, biarkan kami bekerja sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Jangan biarkan iblis-iblis yang ingin menggoda kami Tuhan Yesus, agar kami mau melakukan sesuatu hal yang jahat dan bertentangan dengan firman-Mu dan perintah-Mu Bapa. Biarkan kami bekerja dengan baik Tuhan Yesus, agar apa yang kami kerjakan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki Bapa. Bapa, di atas segalanya kami adalah manusia berdosa. Ampuni kami dari dosa kami, agar kami layak menerima semua berkat-Mu, dan kami layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kasihani kami Tuhan. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin.